Dengarkan apa kata Imam Malik. Man ibtada'a bid'atan, siapa yang berbuat satu bid'ah, yaraha hasanatan, lalu dia memandangnya sebagai bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, berarti dia telah menuding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengkhianat risalah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, Bapak dan Ibu jemaah subuh Masjid Salman Al-Farisi Rawamangun yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kajian bisa kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan tidak ada lagi halangan dan rintangan, kita tetap aktif dalam majelis ilmu dan bisa menjadi bekal hidup kita di dunia apalagi di akhirat. Bapak dan Ibu, kita sudah di penghujung Rabiul Awal. Yang banyak kita dengar, Rabiul Awal ini bulan cinta Nabi, bulan cinta Rasul. Itu yang kita dengar dari hiruk pikuknya kaum muslimin di luar sana. Tapi kalau kita lihat, sudah mau habis Rabiul Awal, tanda cinta kepada Nabi, tanda cinta yang kepada Rasul yang sesungguhnya, itu yang masih jauh panggang daripada api. Apakah cinta Nabi dan cinta Rasul itu hanya kita tunjukkan dengan happy birthday to you, lalu selesai? Ternyata tidak, saudara-saudara. Maka perlu kiranya kita tahu apa hakikat cinta Nabi, apa hakikat cinta Rasul. Nah, tentu kita sepakat bahwa cinta Nabi, cinta Rasul itu berawal daripada syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah lahir cinta Nabi dan cinta Rasul. Dan syahadat itu bukan hanya sekedar ungkapan dari lidah saja, tapi harus berurat berakar tunggang. Apa sebenarnya makna dan konsekuensi daripada syahadat tersebut? Nah, barulah kemudian cinta Nabi, cinta Rasul ini bisa kita realisasikan. Kita tidak pungkiri, setelah kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita wajib mencintai Nabi, kita wajib mencintai Rasul. Di mana Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 6, Allah menjelaskan kepada kita, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu seyogianya lebih utama bagi mereka daripada diri mereka sendiri. Nabi itu lebih utama bagi orang yang beriman bagi diri mereka sendiri. Wajarlah ketika Nabi mereka dihina, ketika Rasul mereka dilecehkan, mereka marah, darahnya menggelegak, darahnya mendidih saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi itu sendiri pun juga mengatakan dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ilayya min walidihi wa waladih. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum dia lebih mencintaiku daripada orang tuanya yang telah melahirkan dan anaknya yang telah dilahirkan. Nah, ini sudah final. Kita mencintai Nabi, kita mencintai Rasul, hukumnya wajib.
dan erat hubungannya dengan keimanan. Nah, persoalan sekarang, tadi kita sampaikan, apakah selesai cinta Nabi, cinta Rasul dengan kita bergembira seperti tadi happy birthday to you, ulang tahunnya kita peringati? Apakah itu sebenarnya bukti cinta Nabi, cinta Rasul? Tentu tidak, saudara-saudara. Bahkan yang digebak-geburkan, Nabi itu lahir 12 Rabiul Awal, ternyata ini berselisih dengan pembuktian sejarah. Sejarah mencatat Nabi itu lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Lihat Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri. Nah, baik. Kalau demikian, apa hakikat cinta Nabi, hakikat cinta Rasul itu untuk kita bawa nanti keluar dari Rabiul Awal ini? Tadi kita sampaikan, kita harus mengaplikasikan makna dan konsekuensi daripada cinta Nabi dan cinta Rasul itu. Para ulama telah merumuskan tidak kurang dari 4 hal. Ya, sebenarnya ini banyak, tapi kita simpulkan saja. Ya, makna dan konsekuensi daripada syahadat Muhammadur Rasulullah sebagai aplikasi, manifestasi daripada cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul. Pertama, ta'atuhu fima amar. Mentaati semua yang beliau perintahkan. Mentaati semua yang beliau perintahkan. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr surah yang ke-59 ayat 7. Apa yang diberikan oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh Rasul, ambil olehmu, laksanakan. Wa ma nahakum anhu, apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan olehmu. Pertanyaan sekarang, kita mengaku cinta kepada Nabi, mengaku cinta kepada Rasul, sudahkah perintah Allah ini kita laksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab? Memang banyak perintah Rasul itu tersebar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ambil satu contoh ketika kita berbeda pendapat. Ketika kita berbeda pendapat. Berawal daripada bimbingan Allah dalam An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau ada perbedaan pendapat di antara kamu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah, merujuklah kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, merujuklah kepada hadis yang sahih. Nah, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjabarkan ayat ini lebih luas melalui hadis dari Al-Irbad bin Sariyah. Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang nanti yang hidup di antara kalian sepeninggalku pasti akan melihat perbedaan yang banyak. Maka fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian wajib mengikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang memang telah mendapatkan hidayah. Nah, kalau demikian, perintah Nabi ketika kita berbeda pendapat, ikuti Al-Quran, ikuti sunnah Rasul, ikuti sunnah sahabat. Kalau demikian tidak perlu kita bersih tegang urat leher. Untuk apa kita harus menapik meja? Dan kalau kita ikuti, bukan hanya di dunia nyata, bahkan di dunia maya, perang sesama kaum muslimin.
saling menghujat, saling menyalahkan. Padahal kitab kita satu Al-Quran, Nabi kita satu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus meruncing? Nah, oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau kita sepakat mengaplikasikan cinta Nabi, cinta Rasul dengan cara mengikuti perintahnya, wabil khusus ketika kita berbeda pendapat, ya sudah, kita legowo, merujuk kepada qala Allah Al-Quran, qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, wa qala sahabah, dan penjabaran daripada para sahabat sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang terdahulu dan pertama kali masuk Islam. Inilah yang lebih pakar tentang Islam ini. Kita serahkan kepada mereka. Pendapat siapa yang sesuai dengan ketiga ini, itulah yang benar. Walaupun dia anak muda, walaupun dia masih kecil. Sebaliknya, pendapat siapa yang jauh bertolak belakang dengan tiga ini, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, itu tidak benar. Ya legowo untuk rujuk, walaupun sudah umur, sudah sederetan gelar, ikat kepala segede ban Vespa, nggak ada apa-apanya kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul dan Sunnah sahabat. Nah, ini untuk kita bawa, untuk kita amalkan. Buah daripada cinta Nabi, cinta Rasul itu adalah kita setia dengan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, konsekuensi daripada syahadat Muhammadur Rasulullah untuk mengaplikasikan cinta Nabi dan cinta Rasul adalah tasdiquhu fima akhbar wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap apa yang beliau sampaikan, membenarkan khabar, informasi yang telah beliau sampaikan, terlepas informasi ini sudah berlalu atau yang akan datang, yang akan terjadi. Maka kita tidak boleh meragukannya, apalagi sampai mendustakannya. Saudara-saudara, di antara informasi yang beliau sampaikan bahwa Islam ini nanti akan menjadi asing, tidak populer. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Islam ini awalnya asing, tidak populer. Wa sayaudu ghariban kama bada', dan akan kembali Islam ini asing sebagaimana semula. Tapi fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang konsisten dan komitmen dengan Islam walaupun asing, walaupun tidak populer. Saudara-saudara, sekarang sudah mulai kita rasakan tahfiz Al-Quran lebih dicurigai daripada konser-konser musik. Tahfiz Al-Quran, menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, itu lebih dicurigai daripada konser-konser musik. Dikatakan sebagai sumber radikal, sumber radikalisme. Sementara konser musik gedebak-gedebung memakakkan telinga, itu merupakan ekspresi kebebasan berekspresi. Nah, maka dari itu, jangan sampai kita surut, jangan sampai kita mundur, jangan sampai kita lemah dalam menegakkan Al-Quran, dalam memajukan tahfizul Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Walaupun dicurigai, tetap kita maju. Karena memang kita sudah diberitahukan oleh Nabi, yang benar, yang baik ini nanti akan asing, tidak akan populer. Tapi tetaplah menjadi orang asing, tetaplah menjadi orang yang tidak populer. Itulah orang yang beruntung, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi
kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menyampaikan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati. Dalam riwayat lain, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Lau dakhalu juhra dhab la dakhaltum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sungguh kalian nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaum-kaum terdahulu. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Malah lau dakhalu juhra dhab la dakhaltum. Kalaupun mereka masuk ke lubang dhab, kalian ikut juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berita. Ini informasi. Apa iya ya? Maka sebagai seorang muslim, sebagai yang sudah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagai aplikasi manifestasi pada cinta Nabi dan cinta Rasul, wajib untuk mempercayainya. Nah, sekarang sudah kita rasakan. Dalam Al-Quran sudah disampaikan, kita sudah sepakat, tidak ada ikhtilaf. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik. Seharusnya kita mencukupkan uswah dari Rasulullah, tidak lagi melirik kepada tokoh-tokoh di luar Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin, mereka lebih ngiler, mereka lebih tertarik mencontoh kepada syariat yang di luar Islam, ajaran-ajaran yang dari luar Islam. Inikah bukti cinta Nabi? Inikah bukti cinta Rasul? Bahkan yang ditinggalkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, tidak aman daripada hujatan, tidak aman daripada cacian, makian. Ya, contoh yang jelas saja, sampai hari ini yang jenggotan masih dibuli, yang cingkrang masih dicurigai. Apakah ini bukti cinta Nabi? Apakah ini bukti cinta Rasul? Malah happy birthday to you itu bukan dari Islam, itu adalah dari luar Islam. Kenapa ini kita tumbuh-suburkan, sementara ajaran Nabi, ajaran Rasul kita curigai? Nah, ini keasingan, ketidakpopuleran, sebagaimana poin yang kedua tadi. Ya, kemudian di poin yang ketiga ternyata telah diinformasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu, sebagai pada buah cinta Nabi, cinta Rasul, marilah kita konsisten kepada uswah yang telah ditinggalkan oleh Nabi, contoh yang telah ditinggalkan oleh Rasul, dan tidak perlu lagi melirik kepada contoh-contoh atau kebiasaan-kebiasaan daripada luar Islam sana. Yang ketiga, makna dan konsekuensi daripada syahadat Muhammadur Rasulullah sebagai aplikasi daripada cinta Nabi dan cinta Rasul. Wajtinabu manaha wa zajar, menjauhkan diri dari semua yang telah dilarang oleh beliau, menjauhkan diri dari semua yang telah beliau larang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ternyata ajaran Nabi ini bukan hanya berisi perintah, tapi juga berisi larangan. Kalau gitu, apa larangan Rasul? Juga banyak. Tentu kita tidak akan sempat memaparkan satu persatu. Yang berkaitan dengan Rabiul Awal, Rasul itu melarang kita ghulu. Apa itu ghulu? Ghulu itu disebut juga dengan mujawazatul had. Ghulu, berlebih-lebihan,
Mujawazatul had, melampaui batas. Tidak boleh. Al-Quran mengingatkan kepada kita, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Sesuai dengan patok-patok yang telah dipatok oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan mujawazatul haq, jangan melampaui batas. Ini aturan dalam kehidupan kita, baik dalam beribadah maupun di luar ibadah. Beribadah juga tidak boleh berlebih-lebihan. Cukup sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepertinya mungkin aneh ya. Kok beribadah juga nggak boleh berlebih-lebihan? Iya. Sampai-sampai tidak tidur karena ibadah, sampai-sampai tidak makan, ya, beribadah, berlarut-larut, berhari-hari, berlama-lama, tidak ada dalil dari Nabi, itu tidak boleh. Ya, sebagaimana dulu, ya, ada sahabat yang begitu. Ada sahabat yang berlebih-lebihan seperti itu. Ternyata itu ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengutus seorang sahabat pula. Ya, ada dua sahabat yang dipertemukan oleh Rasul antara Muhajirin dan Ansar, antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Wah, kita kaitkan masjid kita Salman. Siapa Salman ini kok sampai jadi nama masjid? Kita juga perlu tahu siapa Salman Al-Farisi ini. Nah, ceritanya begini. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Maka suatu ketika Salman berziarah ke rumahnya Abu Darda, mengunjungi saudaranya Abu Darda. Salman mendapati istri Abu Darda ini dalam penampilan yang tidak wajar, kusut masai, ya, tidak berdandan, tidak rapi sedikit pun juga. Nah, lalu ditanyakan oleh Salman, "Ma sya'nuk? Ada apa denganmu, wahai Ummu Darda? Kenapa kusut masai seperti ini? Tidak rapi, tidak berdandan sedikit pun." Lalu dijawab oleh Ummu Darda, "Untuk apa saya harus rapi-rapi? Untuk apa saya harus berdandan? Tuh temanmu Abu Darda itu tidak butuh dunia. Tiada hari tanpa puasa, tiada malam tanpa sholat. Hampir saya tidak tersentuh sama sekali." Nah, ini setengah curhat ini, ya. Tapi curhat kepada ulama nggak apa-apa. Ya, jangan curhat kepada sembarangan orang. Salman Al-Farisi adalah termasuk ulama di kalangan sahabat. Oh, demikian? Betul. Tidak lama muncullah Abu Darda. Karena saudaranya datang, lalu dijamulah Salman Al-Farisi dengan makanan yang enak, minuman yang lezat. Sudah lengkap, lalu dipersilahkan. Silahkan Salman, kita nikmati makanan ini. Kata Salman, ayo kita bareng-bareng. Wah, punten, sampein aja, saya lagi puasa. Jangan malu-malu, anggap saja rumah sendiri. Jangan malu-malu, saya lagi puasa. Penjenengan aja makan. Silakan, makan yang enak, yang banyak. Itulah lebih kurang bahasa basinya. Tapi ternyata Salman dengan tegas mengatakan, "Abu Darda, dengar baik-baik, saya tidak akan menyentuh makanan ini kalau kamu tidak ikut makan." Wah, Masya Allah, seorang tamu ngatur tuan rumah. Maka dengan terpaksa Abu Darda membatalkan puasanya dan ikut makan bersama Salman. Satu poin. Lalu di malam hari ternyata Salman nginap di rumah Abu Darda. Tidak lama setelah maghrib dan isya, Abu Darda berdiri mau wudhu ke kamar mandi.
Melihat gelagat itu, Salman langsung menarik gamisnya. Gamisnya Abu Darda. 6, tidur. Jangan ibadah dulu, jangan sholat dulu, tidur. Sekali lagi dalam menghormati tamu, Abu Darda terpaksa ngikut, tidur. Tidak lama bangun lagi, jalan lagi mau ke tempat wudu, dipegang lagi oleh Salman. 6, tidur. Sampai di akhir malam, sepertiga akhir malam, barulah kemudian Salman mencolek sahabatnya Abu Darda. Wahai sahabatku, kum, bangun, berdiri, sekaranglah saatnya kita sholat. Lalu setelah sholat, Salman memberikan wejangan. Wahai Abu Darda, ya, sebenarnya kita ini membayarkan kewajiban, ya. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaiha haqqan. Allah itu punya hak untuk kita penuhi haknya. Diri kita punya hak untuk kita penuhi hak diri kita. Keluarga kita juga punya hak untuk kita penuhi hak keluarga kita. Kita penuhi hak Allah, kita beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga punya hak, mata punya hak untuk tidur, perut punya hak untuk diisi. Kalau kita sholat semalam suntuk, itu namanya ghulu, berlebih-lebihan, menzolimi mata. Bayangkan saudara-saudara, begadang untuk sholat malam dilarang, itu menzolimi mata. Apalagi begadang untuk nonton bola. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puasa tiap hari itu menzolimi perut. Itu ternyata tidak boleh, ghulu namanya. Dan sekaligus telah menzolimi keluarga. Kita tidak sempat melayani keluarga, memenuhi hasratnya, karena setiap hari puasa, setiap malam kita sholat. Lalu kemudian Salman memberikan petuah, memberikan wejangan seperti itu. Diterimakah oleh Abu Darda? Ternyata belum, saudara-saudara. Pagi-pagi buta Abu Darda soan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui beliau. Wahai Rasulullah, semalaman Salman begini, ya, bla 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 bla. Masa saya diatur salat malam tidak boleh, puasa suruh batalkan? Katanya Allah itu punya hak, diri kita punya hak, keluarga punya hak, ya. Abu Darda komplain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana itu Salman yang engkau utus sebagai saudara bagiku? Dengarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Darda, shadaqa Salman. Benar Salman itu, wahai Abu Darda, memang begitu caranya. Kita tidak boleh ibadah berlebih-lebihan. Nah, ini, dalam ibadah saja kita tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi di luar ibadah. Kita cinta kepada seseorang, kita dengan hulunya menyanjung berlebih-lebihan. Tidak boleh, saudara-saudara. Di Rabiul Awal juga lah muncul syair-syair yang hulu, yang berlebih-lebihan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri. Kepada Nabi saja berlebih-lebihan, apalagi termasuk kepada yang diyakini keluarga Nabi, yang dipercayai cucunya Nabi, walaupun tanpa didukung oleh data yang valid dengan dalil yang sahih. Maka kita membatasi diri, cinta kepada seseorang silahkan, tapi berlebih-lebihan mencintainya sehingga nanti akan menodai akidah kita, itu tidak dibolehkan. Ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh ghulu, berlebih-lebihan. Sekarang saudara-saudara, kita dapat musibah lagi. Nabi kita dihina, Nabi kita dicela, karikaturnya dibuat oleh orang-orang Eropa sana. Kita boleh marah, darah kita boleh menggelegak, darah kita boleh mendidih, ekspresi daripada cinta Nabi dan cinta Rasul. Tapi ingat, la taghlu
Jangan berlebih-lebihan. Perkara orang menghina Nabi, menghina Rasul, ini bukan hal yang baru, saudara-saudara. Ini lagu lama yang aransemennya diperbaharui. Al-Bukhari mengabadikan dalam sahihnya cerita penghina Nabi. Hadis dari Anas radhiyallahu an, qal kana rajulun nasraniyan, ada seorang laki-laki dari Nasara. Kata Anas, dalam hadis Al-Bukhari ini tidak dijelaskan namanya, ya, golongannya dari mana, tapi dari hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan rajulun min Bani Najjar. Laki-laki Nasrani ini dari kalangan Bani Najjar. Lalu dia masuk Islam. Dia sudah membaca Al-Baqarah. Dia sudah membaca Ali Imran. Malah dia mengatakan sudah hafal Al-Baqarah, sudah hafal Ali Imran. Tapi kemudian dia kabur. Ya, malah dia sempat menjadi penulis Nabi, ya. Juru tulisnya Nabi SAW. Kan kita tahu Nabi itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ummi. Nah, maka dipekerjakanlah dia Bani Najjar ini, mantan Nasrani ini menjadi penulisnya Nabi. Setelah menjadi orang kepercayaan Nabi, dia murtad, kabur. Nah, kemudian bertemu kembali dengan pengikut dan Nasrani yang lama. Maka oleh kaum Nasrani dia diangkat, dielu-elukan, diangkat sebagai tokoh. Kemudian setelah dia menjadi orang yang terpandang di kalangan Nasrani, dia mulai menghina Nabi. Dia mulai menghina Rasul. Apa katanya? Bahwa Muhammad itu tidak ada apa-apanya. Kalau dia memberikan nasihat, kalaupun dia menyampaikan kebaikan, itu yang saya tulis. Ringkasnya, Muhammad itu saya otaknya. Bahan-bahan Muhammad itu dari saya, dari tulisan saya. Sebenarnya Muhammad itu nggak ada apa-apanya. Ini kata orang Nasrani yang murtad, ya, yang tadinya telah masuk Islam itu. Lalu kemudian dia mati. Ya. Dalam riwayat lain, Allah mematahkan kuduknya. Dia mati. Setelah dia mati, lalu dikuburkan oleh orang-orang Nasrani, oleh kaumnya. Setelah dikubur, apa yang terjadi, saudara-saudara? Paginya jenazah itu sudah di atas bumi lagi. Ya. Paginya sudah di atas bumi lagi. Lalu dikubur lagi. Ya. Dikubur lagi. Setelah dikubur lebih didalamkan lagi dari kemarin. Setelah dikubur paginya sudah di atas lagi. Awalnya orang Nasrani itu suuzon kepada Nabi, ini pasti kerjaan Muhammad ini dengan koleka-kolekanya. Sudah dikubur, keluar lagi, sudah dikubur, keluar lagi. Dalam riwayat dikatakan sampai 3 kali dikubur. Ya. Apa yang terjadi? Fa'alqauhu, bumi itu mencampakkan mayat murtadin tadi ke atasnya lagi. Artinya apa? Bumi tidak sudi menerima orang yang mencela Nabi, mencela Rasul ini. Nah, makanya kita jangan gulu, jangan berlebih-lebihan dalam marah. Kita boleh marah, ya, tapi sampai kepada sumpah serapah yang keluar dari mulut kita itu juga tidak boleh. Itu sudah hak dan wewenangnya Allah, nanti akan mengeksekusi orang tersebut. Lihat saja nanti, saudara-saudara, kan sekarang zaman keterbukaan di dunia manapun yang tidak diketahui manusia pada hari ini. Dengar saja nanti yang menodai Nabi dari Perancis sana, yang membuat karikatur itu, bagaimana nanti akhir kesudahan nasibnya kalau dia tidak bertaubat. Tidak usah kita ke situ. Memang kalau kita mampu, kenapa tidak? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengatakan pedang terhunus terhadap orang yang menghina Nabi. Kalau kita mampu silahkan menebas batang lehernya.
Tapi kita kan tidak mampu, saudara-saudara. Malah dia didukung oleh kepala negaranya sendiri. Ya, betapa banyak negara Islam di Timur Tengah itu ternyata tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun seruan boikot. Ya, kenapa tidak? Kita meninggalkan produk-produk mereka, silahkan. Tapi sampai mengharamkan, itu jatuh kepada ghulu, berlebih-lebihan. Ini minuman siapa ini? Oh, made in Prancis. Campakkan, ini haram. Oh, ini berarti telah mengharamkan yang telah dihalalkan Allah. Ini namanya membuat syariat sendiri. Jadi yang sudah terlanjur kita beli, nikmatilah, ya, konsumsilah, jangan sampai dibuang, ya. Kita lihat juga videonya, saking sakit hatinya, saking marahnya, ya, produk minuman kemasan itu setelah dibeli dibuang, lalu difoto, di video, dibuang, tertumpahlah airnya. Mubazir itu adalah saudara syaitan. Jadi yang sudah terlanjur kita nikmati, yang akan datang ya kita tidak membeli lagi, sah-sah saja, hak kita tidak membeli produk mereka, tapi jangan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah. Nah, demikian kita tidak boleh ghulu, tidak boleh berlebih-lebihan dalam segala hal. Tidak boleh berlebihan memuji dan menyanjung yang kita cintai, tidak boleh juga sampai emosional yang berlebihan dalam rangka membenci yang kita benci. Silahkan membenci, tapi jangan sampai menimbulkan dosa dan maksiat pula dari diri kita. Yang keempat, ya, yang keempat, makna dan konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah sebagai manifestasi daripada cinta Nabi, cinta Rasul, la alla ya'budallah illa bima syara', bahwa tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan syariat Allah dan yang telah disampaikan oleh Rasulullah dan telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu. Ini patokan ibadah kita. Kalau tidak ada disyariatkan oleh Allah, tidak diajarkan oleh Rasulullah, dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, kita tidak boleh melakukan ibadah tersebut. Inilah yang dimaksud oleh ayat Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Al-Hujurat surah 49 ayat 1. Wahai orang yang beriman, jangan kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud lancang mendahului Allah dan Rasul? Ya, mengamalkan yang tidak disyariatkan oleh Allah, mengamalkan ibadah yang tidak pernah disunnahkan oleh Rasul. Itu sok tahu namanya. Itu namanya sok soleh namanya. Beribadah yang tidak pernah disyariatkan Allah, yang tidak pernah disampaikan oleh Rasul. Nah, inilah yang dikatakan muhdats. Ini yang dikatakan muhdats. Satu lagi, warning, peringatan dari Rasul yang kita cintai. Masih hadis Al-Irbad bin Sariyah, wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap perkara yang muhdats, perkara yang baru, yang tidak pernah disyariatkan Allah, yang tidak pernah disunnahkan oleh Rasul, yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketahuilah saudara-saudara, orang yang paling soleh setelah Rasul adalah para sahabat. Karena kesolehannya itulah Rasul berani menjamin mereka masuk surga. Nah, maka ibadah kita tidak usahlah membalap ibadahnya Nabi, membalap ibadahnya para sahabat. Kalau mereka tidak melakukan, kita tidak usahlah melakukan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru yang tidak disyariatkan Allah, yang tidak disunnahkan Rasul, itulah yang dikatakan bid'ah. Nah, ini
untuk kita waspadai. Nah sekarang katanya cinta Nabi, katanya cinta Rasul. Kenapa ibadah yang dilakukan bukan yang disunnahkan oleh Rasul, bukan yang diajarkan oleh Nabi? Inikah bukti cinta Nabi? Inikah bukti cinta Rasul? Jauh panggang daripada api. Malah yang membuat kita merinding, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas. Beliau adalah Imam Masjidin Nabawi, beliau adalah Imam Darul Hijrah, beliau adalah Imam Madhab rahimahullahu ta'ala, beliau adalah guru daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dengarkan apa kata Imam Malik. Man ibtada'a bid'atan, siapa yang berbuat satu bid'ah, yaraha hasanatan, lalu dia memandangnya sebagai bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, berarti dia telah menuding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengkhianat risalah. Nah, semakin berdiri bulu roma kita. Katanya kita cinta Nabi, katanya kita cinta Rasul, ternyata kita lebih doyan dengan ibadah yang bid'ah daripada ibadah yang sunnah. Berarti kita bukan cinta Nabi namanya, bukan cinta Rasul namanya. Apa namanya? Pengkhianat. Apa namanya? Menuding Nabi sebagai pengkhianat risalah. Itu kan terbolak, terbalik, jauh panggang daripada api. Jadi dengan mengamalkan ibadah yang bid'ah, dengan mengamalkan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, itu bukanlah tanda cinta kepada Nabi, malah itu menghina Nabi. Jadi ketika di Prancis sana orang membuat karikatur Nabi, darah kita mendidih, kita marah, tapi sadar ataupun tidak, kita telah menuding Nabi itu sendiri sebagai pengkhianat risalah dengan melakukan ibadah yang bid'ah. Kenapa demikian? Lianna Allah yaqul, kata Imam Malik, karena Allah itu sudah berfirman. Nah, tentu kita sudah hafal semua. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Sempurna dalam artian lengkap bin komplit, tidak ada kurang sedikit pun. Maka dengan demikian tidak membutuhkan tambahan-tambahan, tidak membutuhkan tambahan-tambahan, malah semakin ditambah semakin kurang, semakin ditambah semakin rusak. Nah, itulah konsekuensi daripada kesempurnaan Islam ini. Sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya, itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau dengan tegas mengatakan melalui hadis dari Abu Dzar, ma baqiya syai'un yaqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar wa qad yubayyana lakum. Tidak tersisa sedikit pun yang akan mendekatkanmu ke surga dan menjauhkanmu dari neraka, illa wa qad yubayyana lakum, melainkan semuanya sudah dijelaskan kepadamu. Sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Siang ba'ari, tarang bak bulan, basuluh jumatuari bagalanggang matorang banyak. Demikian vulgarnya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendekatkan kita, memasukkan kita ke surga dan membentengi diri kita dari api neraka. Nah, jadi yang keempat ini, kita menahan diri untuk beribadah yang tidak sesuai dengan syariat. Itulah makna dan konsekuensi dari syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagai aplikasi, implementasi daripada cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim.